Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 17 Oktober 2022, peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu keistimewaan iman kita adalah bahwa keselamatan merupakan anugerah rahmat Tuhan untuk kita semua. Maka kita tidak perlu membebani diri dengan segala macam ritual keagamaan, bahkan menghukum atau mengorbankan diri dan sesama untuk mendapatkan pengampunan atau menghilangkan rasa bersalah. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib, dan ia akan senantiasa melimpahkan pengampunan bagi kita. Dengan demikian, kita dapat melakukan kebaikan tanpa tekanan seperti mengumpulkan ganjaran dari Tuhan. Rahmat Tuhan memampukan kita untuk menghasilkan perbuatan baik. Itu juga berarti bahwa kita dapat belajar, mencari nafkah, dan menikmati hasil jerih payah kita dengan tenang tanpa kekhawatiran. Tetapi ada satu catatan dari Yesus, bahwa ketenangan tersebut dapat terusik karena ketamakan. Ketamakan membuat kita berpikir bahwa harta berlimpah dapat menyelamatkan jiwa kita. Cara berpikir demikian bukanlah cara berpikir orang yang sudah diselamatkan. Orang yang diselamatkan tidak akan membebani dirinya bagaimana menyimpan kelimpahannya, tetapi kesenangannya adalah berbagi.
Tuhan telah memberi kita dengan cuma-cuma, maka kita pun memberi dengan cuma-cuma. Itulah kebahagiaan orang yang telah diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah jiwa yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia senantiasa mendampingi hidup kita dengan berbagai macam rezeki. Semakin banyak berkat Tuhan yang kita terima, sudah semestinya kita semakin murah hati, suka berbagi dan ringan tangan dalam membantu saudara atau sesama yang sedang mengalami penderitaan. Selain itu, kita juga harus semakin rajin dalam kegiatan lingkungan, wilayah, dan paroki, serta peduli dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau menjauhkan kami dari pelanggaran, serta membawa kami kepada terang kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Semoga bukti cinta-Mu melalui Kristus memampukan kami untuk melakukan dalam perbuatan-perbuatan baik bagi-Mu dan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.